Banyaknya kasus bantuan sosial yang salah sasaran di DKI Jakarta membuat warga menjadi resah. Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui data warga penerima bantuan sosial memang tidak sempurna. Kesalahan seperti adanya penerima yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI bahkan anggota DPRD DKI masuk dalam penerima bantuan jadi satu contoh ketidaksempurnaan itu. Hal tersebut disampaikannya pada Rabu 22 April 2020 di Balai Kota DKI. Ia menyampaikan daftar penerima bansos bukanlah hitungan yang kecil. Terdapat 1,2 juta daftar kelompok keluarga yang jadi calon penerimanya. Anies mengakui kondisi tersebut adalah fakta yang terjadi di masyarakat. Semua temuan-temuan dan masukan dari berbagai pihak menjadi bahan koreksi untuk Pemprov DKI ke depannya. Dikutip dari tribunnews.com, Kamis 23 April 2020. Sebelumnya diketahui dalam keputusan Gubernur DKI nomor 386 tahun 2020 tentang penerima bantuan sosial bagi penduduk terdampak COVID-19. Terdapat nama dengan profesi TNI dan PNS masuk ke dalam calon penerima. Kemudian di Kelurahan Lagoa Koja, Jakarta Utara, anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan, Joni Simanjutak, juga membenarkan namanya masuk dalam daftar penerima bansos Pemprov DKI. Bantuan sosial, benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta, Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Jadi kalau dicari ya pasti ada. Nah, bagian kita adalah mengkoreksi terus-menerus. Dari 1,2 ketemu juta ya, ketemu 1, 2, 3 pasti. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Di Republik ini kita semua tahu, data lengkap by name, by address, kita tahu. Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan koreksi. Dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data. Kenapa? Karena banyak yang dulu masuk di dalam data sebagai masyarakat miskin itu di dalam suasana normal, di mana perekonomian bergerak dan sebagian berkegiatan. Hari ini banyak dari saudara-saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan, sekarang membutuhkan bantuan. Pada saat datang ke lapangan, maka yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang sudah ada di dalam daftar. Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup, banyak yang kegiatan keseharian tidak berfungsi. Nah, di sini kemudian bagian kita adalah memastikan mereka yang miskin baru, prasejahtera baru ini masuk di dalam data yang diupdate, sehingga pada distribusi berikutnya mereka akan bisa mendapatkan bantuan juga. Jadi kita sangat terbuka. Bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga pada para ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk. Sekaligus juga untuk dicoret apabila ketemu orang yang seharusnya tidak menerima. Dan kami berterima kasih banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah ada SOP-nya untuk para RW, apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu. Intinya adalah kita ingin membantu semua dengan data yang sudah ada bertahun-tahun ini, kita gunakan dulu, sambil kita tingkatkan. Daripada dibalik, cek dulu ke lapangan, semua dikumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan. Karena yang dibutuhkan sesungguhnya bantuan itu sampai sesegera mungkin. Jadi kita tingkatkan itu, apalagi kita tahu ini bukan kejadian yang hitungannya 1-2 hari, ini periodenya mungkin cukup panjang. Insya Allah ke depan akan bisa lebih rapi lagi. Begitu ya, terima kasih. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.